Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati Tuhan. Kalau sampai saat ini Bapak Ibu Saudara saya ada penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, Dia Allah yang setia. Sebabnya patut kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita dengarkan renungan firman saat pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur kepada Tuhan buat hari yang indah, pagi yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah bangunkan kami menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu itu anugerah-Mu. Sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami mau dengarkan firman-Mu. Tuhan, judul atau tema renungan kita pagi ini yang bersyukur. Kita akan baca di dalam ayat kita 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ayat ini tentunya sudah tidak asing lagi ya, sering kita baca. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mengucap syukur. Tentunya anak Tuhan di sini dikatakan sebab itulah yang dikehendaki Allah. Mau tidak mau, dalam situasi dan kondisi apapun, Allah mau kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, mengucap syukur dapat membuka pintu mujizat. Ya. Artinya bahwa dalam kita menaikkan rasa syukur dalam segala sesuatu atau kondisi apapun, itu akan membawa kita kepada penggenapan kuasanya. Ketika kita menaikkan ucapan syukur, kita akan melihat Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya, mujizatnya kita alami. Ya, mungkin kadang kita sulit untuk menaikkan ucapan syukur. Ya, ketika kita ada di lembah, ketika badai itu datang yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Sini saya akan bagikan ada 3 poin bahwa ketika kita menaikkan ucapan syukur itu dapat membuat kita mengalihkan fokus dari keadaan yang sulit. Itu yang pertama. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita, kemudian dengan hati yang jujur, kita naikkan ucapan syukur kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Rupanya itu akan mengalihkan fokus dari keadaan yang sulit. Ya, jadi perannya cukup besar ketika kita datang dengan ketulusan hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dia akan mengalihkan fokus dari keadaan yang sulit. Artinya kita tidak melihat persoalan itu terus. Dia bisa mengalihkan kesedihan, kesengsaraan. Itu yang pertama. Kedua, ketika mengucap syukur dapat menghancurkan perasaan yang negatif. Ya, seringkali ketika kita berada dalam tekanan hidup, pikiran negatif ini seringkali merasuki pikiran kita. Ya, kita mulai berpikiran negatif terhadap teman-teman di sekitar kita, sekeliling kita, bahkan dengan Tuhan. Ya, ketika kita menghadapi tekanan hidup, seringkali kita berpikiran negatif dengan Tuhan. Tuhan tidak adil.
Tuhan meninggalkan saya dalam keadaan seperti ini. Ya. Kemudian dengan orang lain di sekitar. Banyak hal. Kemudian yang ketiga, mengucap syukur dapat meningkatkan semangat. Artinya menambah stamina, menambah gairah. Ya. Untuk apa? Untuk memulihkan kehidupan kita. Supaya kita sadari ketika kita bersyukur dengan ketulusan hati kita kepada Tuhan. Rupanya itu akan meningkatkan semangat kita. Ya. Semangat kehidupan kita kepada Tuhan. Ya. Kemudian ada gairah. Kita tidak melihat, memikirkan masalah, tapi kita bangkit. Ada semangat yang baru ketika kita mengucap syukur. Ketika kita berkata kepada terima kasih Tuhan dalam kondisi situasi yang tidak baik, baik saja. Ya. Karena kita tahu bahwa mengucap syukur itu hal yang mudah, tapi sulit untuk kita ketika kita berada di satu titik uh, menghadapi kekurangan, kita bisa menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tapi ketika kita berkelimpahan, segala sesuatunya ada, seringkali kita lupa mengucap syukur. Kita lupa berterima kasih kepada Tuhan bahwa nafas yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah. Ya, itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ya. Dan mengucap syukur adalah kunci yang membuka pintu mujizat. Rupanya kalau kita mengucap syukur, itu akan membuka kunci mujizatnya Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan melihat janji-janji Tuhan. Ya, kita akan melihat kuasa Tuhan nyata atas kehidupan kita. Ketika kita memilih untuk berterima kasih kepada Tuhan, bahkan di tengah keadaan yang belum sempurna, sebetulnya keadaannya belum baik-baik saja, tetapi kita naikkan itu, kita memilih, saya mau bersyukur aja, saya mau berterima kasih kepada Tuhan, walaupun saya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dalam kondisi yang tidak baik. Kita mengambil hal itu, maka di sini dikatakan bahwa di tengah keadaan yang belum sempurna atau keadaan yang tidak baik-baik saja, pada saat itulah Tuhan sedang bekerja dalam diam. Untuk apa? Untuk menyatakan kuasanya. Seringkali ketika kita berperang, ya, kita mengalami badai, gelombang yang besar. Ya, sepertinya kita berperang sendiri. Tidak, sepertinya Tuhan tidak menolong saya. Ya, kok saya dibiarkan sendiri? Padahal ketika kita ada di lembah, Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Dalam keadaan seperti itulah kita memilih untuk berterima kasih kepada Tuhan, menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang jujur, dengan ketulusan. Ya, maka di saat itulah Tuhan sedang bekerja dalam diam untuk apa? Menyatakan kuasanya. Ya. Ucapan syukur bukan tandanya segala sesuatu yang baik. Seperti saya katakan tadi, dari situasi kondisi yang tidak baik, Tuhan sedang membuat semuanya menjadi baik. Ya. Puji Tuhan. Di sini ada contoh dalam Alkitab. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, itu laki-lakinya saja. Itu belum termasuk wanita atau perempuan dan anak-anak. Ya. Jadi kita udah mulai berpikir berapa ribu orang yang Tuhan harus kasih makan pada waktu itu. Ya. Dan apa yang terjadi? Ada seorang anak kecil membawa bekal 5 roti dan 2 ekor ikan. Apa yang Yesus lakukan pada saat itu?
Dia tidak melihat berapa rotinya, berapa ikannya yang dia dapat. Tetapi ketika dia mendapati sesuatu, dia menaikkan syukur kepada Tuhan. Dia mengucap syukur kepada Bapa di surga. Hasil mujizat terjadi. Ya, semua dikenyangkan. 5 roti, 2 ekor ikan menjadi 12. Matematikanya Tuhan dengan kita berbeda. 5 tambah 2 harusnya 7. Tapi Tuhan berkata 5 tambah 2 adalah 12. Artinya ada kelimpahan, ada berkat yang lebih, yang tidak kita pikirkan, itu yang Allah sediakan. Ya, itu karena mujizat Tuhan. Puji Tuhan. Jadi di balik syukur kita setiap harinya tersimpan mujizat yang sedang Tuhan siapkan untuk saya dan saudara. Kita bersyukur pagi hari ini diingatkan oleh Tuhan. Apapun situasi, apapun kondisi kita yang tidak baik-baik saja mungkin, saya tidak tahu ya apa yang Bapak Ibu Saudara alami saat pagi hari ini. Tapi percayalah, ketika kita menaikkan, mengucap syukur dengan hati yang tulus kepada Tuhan, dengan hati yang jujur, maka kita akan membuka pintu mujizatnya Tuhan. Puji Tuhan, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Kami sudah terima berkat-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Ampuni kami kalau waktu-waktu yang kami lewati, kami tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tapi biarlah ajar kami untuk kami tahu mengucap syukur dalam setiap detik, menit, apapun itu Tuhan, yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Sehingga kami melihat pintu mujizat Allah nyata terbuka atas kehidupan kami. Kami melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, kemenangan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.